wabarakatuh. Sebelum kita materi, silakan pimpin untuk berdoa. Saya pimpin berdoa. Siapa? Konsentrasi, Bapak akan melatih konsentrasi kalian. Ini ada buku ya. Anda dengarkan dulu Bapak. Gak siap, baik. Perhatikan dulu di sini. Tahu kan? Ini apa? Perhatikan kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Paham ya? Pokoknya sekarang ya, fokus. Dengarkan apa yang saya bicarakan. Paham? Oke, dengarkan. Fokus semua ke Bapak ya. Fokus ya, apa yang saya ucapkan. Fokus dengan yang apa saya ucapkan. Ya, kepala, pundak, lutut, kaki. Fokus apa yang saya ucapkan. Saya kita mulai ya. Kepala, pundak, lutut, kaki. Lutut, kaki, pundak, fokus lah. Oke, siap ya. Lutut, kaki, kepala. Lihat, ulangi sekali lagi. Kepala, pundak, lutut, kaki. Siap ya. Oke, lalu yang kedua, kalian lihat Bapak apa namanya? Lihat apa yang Bapak gerakan. Jangan mendengar suara. Paham ya? Dengar apa gerakannya? Oke. Lutut, kaki, kepala, pundak. Kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala. Press sekarang. Oke, kita kembali ke materi. Kemarin Bapak sudah membahas tentang apa berpikir komputasional dan literasi digital. Kalian tentunya bisa ya. Dan judulnya juga udah kalian pahami menurut Bapak. Ada yang ingin menjelaskan dulu sebelum lebih jauh apa itu berpikir komputasional? Coba, ada yang tahu nggak? Bagaimana sih contoh kecilnya untuk berpikir komputasional? Ada yang tahu nggak? Bisa pada ngomong? Kasih kamera dong. Contoh kecilnya dulu. Tukang gorengan. Tahu tukang gorengan yang berganti? Melayani beberapa banyak siswa SMA Negeri 1 Pagelaran yang kira-kira ada 600-an yang dari kelas 10 sampai kelas 12. Ganti itu ada satu supaya lebih cepat melayani dan semua itu terorganisir dengan dari pembeli kan banyak pembelinya supaya terorganisir semua keadaan
terus cepat. Penjual gorengan harus menyiapkan apa supaya lebih cepat lagi untuk menyajikan suatu makanan. Asisten. Asisten, oke, apalagi? Pegawai. Hah? Pegawai. Karyawan, pegawai. Duitnya jangan bayar pegawai. Wah, duitnya jangan bawa tukang gorengan kok. Nganyong, Pak asisten. Meser tibatur, Pak. Sentimatur. Supplier. Supaya lebih cepat alur aja. Ngapa gorengannya supaya lebih cepat harus bikin apa? Mesin. Mesin kan? Kan teboga duit, Pak. Untuk menciptakan mesin itu, meskipun tidak punya uang, dia itu harus berpikir cepat. Tapi bagaimana menciptakan suatu alat untuk menggoreng lebih cepat? Asisten. Wajahnya dua, bisa jadi kan? Bisa. Itu cepat. Wajahnya dua, jatuh dulu. Nah, seperti itulah. Jadi intinya harus berpikir cepat dan membuat suatu alat untuk apa? Untuk supaya lebih cepat. Nah, itulah inti dari berpikir komputasional. Ada yang bisa menjelaskan lebih singkatnya nggak? Lebih jelas lagi. Produktif, Pak. Produktif. Yang dimaksud dengan produktif itu apa? Memaksimalkan eksistensi supaya lebih kerjanya lebih hasilnya lebih. Lebih kepakai. Nah, betul. Itu kan produktifnya kepakai. Pakai dan cepat, ya. Contoh di sini. Oh. Tentunya sudah paham tentang literasi digital, berpikir komputasional. Terus ke literasi digital. Digital. Apa itu literasi digital? Literasi itu membaca. Digital itu alat atau apa sih, komputer, handphone, TV, informasi lebih cepat, ya kan? Itu kalian bukan hanya melihat, bukan hanya punya, tapi kalian juga harus mengenal komputer, mengenal handphone kalian, ya kan? Supaya lebih dalam lagi dalam mengenalnya, bukan hanya bisa main atau buat lihat scroll Facebook, TikTok dan sebagainya. Tapi kalian harus mampu menciptakan suatu produk, suatu karya, ya, di dalam digital ini. Contoh kecil, kalian kalau ada tugas nih, kalau kalian tidak bisa membaca, tidak bisa meliterasi, tidak bisa mendalami itu digital, kalian pasti akan ketinggalan. Nyaman. Kayak tadi kalau misalkan saya tadi membuat suatu karya, ya kan? Ada dari guru yang lain, tolong buatkan PowerPoint cepat ya 5 menit sekarang. Kayak apa yang harus kalian lakukan? Pakai supaya lebih bagus, bisa jadi tuh pakai AI. Contoh aplikasinya apa? Nendo, ChatGPT, Gemini, Cici, Pak. Lama, ya kan? Cici. Nah itu harus kalian manfaatkan untuk belajar. Tentunya juga meskipun itu lebih cepat, pasti kalian koreksi dulu, ya hasilnya bagaimana, betul dengan tujuan kita apa tidak, itu kan, ya. Bukan ada siapa tanpa dilihat dari sini. Oke, lanjut. Nah, mengapa ini penting untuk kalian? Bisa dibacakan kenapa ini penting untuk kalian? Baca dulu, pahami dulu. Intinya kalian itu sambil membaca ya, sambil dilihat. Intinya kalian itu di era digital ke depan lebih maju lagi dari sekarang, ya kan? Kalau kalian tidak bisa, apa yang ada di depan kalian ini belum mampu kalian korek-korek, mau jadi apa kalian nanti? Dibutuhkan ke kalian. Betul. Dibutuhkan kan kalian nanti. Wah, buat apa? Karena ada yang lebih cepat dibanding kalian. Apa itu? AI tadi. Tapi kan AI nggak selalu benar.
Itu juga. Tapi kalau kamunya nggak bisa menjalankan AI mau bagaimana? Sama aja, ya kan? Di era sekarang ini kalau kalian ketinggalan teknologi, kalian pasti ketinggalan dalam dunia kerja digital juga itu. Makanya Bapak menyampaikan ini penting karena 10 tahun ke depan mungkin di sini pembayarannya juga bisa jadi QRM. Kiris, ya kan? Kita mungkin ketinggalan, ya kan? Tahu tidak kiris? Mana ulin ke Bandung, ke Bogor, ya? Jauh-jauhnya, gimana? Oh di Cianjur, ke Cianjur terus KKP, ya? Amal KKP mana ya? Mana ya? Iya. Tapi tidak semua, ya kan? Tapi ada kota yang sudah semua. Coba, Jakarta, bener tuh, bener. Sok beli ke Jakarta, mana mau uang cash. Terus saya jajan batagor, bang, saya bakal ulangan jam tulis gitu. Itu bukan yang mana? Apa? Tuh, transportasi aja menggunakan kiris. Pengamen juga udah ada yang pakai kiris. Tempat parkir, kiris pakai kiris. Parkir di jalan di kota-kota besar. Beneran, terus pengamen kiris. Coba kalian udah punya belum aplikasi kirisnya? Yang ada, yang punya 1, 2, 3, 4. Aduh, buat orang. Kalau mereka tahu jadi kalian itu penting. Bagaimana? Nah, makanya di sini. Mengapa itu penting? Karena kemajuan zaman itu harus kita sesuaikan dengan kehidupan ini. Tapi jangan sampai terlena dengan hal yang seperti itu. Kenapa? Bangun pada listrik, ya. Seharian pada listrik, di kota besar. Ngekes keboga. Ya kan? Kalau kita mau ke bank nggak ada listrik, tapi di tongkol lebama dari kota-kota bangun ya misalkan pasti boga jet set tetap masih aman lah. Ya kan? Ini kalian harus menyesuaikan. Kenapa Bapak menyampaikan seperti ini? Supaya kalian bersiap-siap lagi nanti kalau ada yang mau kuliah ke Bandung, ada yang mau kuliah ke mana, luar negeri itu udah pembayarannya itu udah canggih. Jangan tinggal transfer atau kirim. Simple, lebih simple sebetulnya, tapi coba Bapak ribet sih. Ribet, nggak sih? Terlalu cepat, terlalu banyak. Pulang bertransaksi itu apa namanya? Nah itu positif, makanya itu gunakan dengan bijak, jangan sampai kalian terhapus pada kemana-mana. Kamu biasanya anak zaman now itu yang sudah menggunakan handphone untuk kalau handphonenya kalian ketinggalan, atau handphone kalian hilang di jalan, atau handphone kalian rusak, kalian lagi main di luar kota, nggak punya cash, tetap ya kalian harus sedia dua-duanya biar aman. Itulah pentingnya literasi digital. Jadi di sini mengapa penting? Karena kalian harus bersiap-siap menghadapi era digital yang lebih canggih dari sekarang. Mungkin kedepannya robot yang melayani di kasir-kasir. Robotnya sudah menggunakan kecerdasan buatan. Terus kamu mau jadi apa? Kasir aja udah ke robot. Ustad Pak. Jadi Ustad Pak. Betul. Ustad digital saya Ustad digital sudah ada yang bisa ya? Coba. Kalau kalian nggak mempersiapkan, kalian mau kerja di pabrik, ya kan? Mungkin SDM sumber daya manusianya tidak begitu banyak karena pabrik-pabrik di zaman era kalian yang sudah gede atau sudah dewasa atau sudah keluar dari sini itu sudah menggunakan mesin yang canggih. Apa yang harus kalian persiapkan coba? Yang kalian belajar tentang apa? Bukan informatika saja. Teknologi. Jadi kalian harus menyesuaikan
menyesuaikan dengan zaman kalian sekarang. Makanya kalau misalkan coba ayo bro belajar komputer aja kalian belum begitu memahamikannya, belum begitu cepat bisa. Coba bayangkan. Ayo nggak bayangkan dulu. Makanya penting kita harus menyesuaikan dengan zaman. Lanjut. Nah, ini konsep berpikir komputasional adalah proses pemecahan masalah dengan cara yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh komputer, tetapi juga sangat berguna untuk manusia. Ini bukan tentang menjadi seorang programmer, melainkan tentang cara berpikir sistematis dan logis. Paham maksudnya? Insya Allah. Berpikir dan logis. Tahu sistematis? Tahu. Tahu. Tertata. Itu logis. Berlogika. Ya, berpikir dengan logika ya. Contoh yang tidak logis, manusia bisa terbang. Iya. Logis pak. Logisnya karena ada teknologi. Betul. Nah, bismillah. Makanya maksudnya gitu. Maksudnya gini. Yang tidak logis bisa jadi logis di rumah. Yang tidak logis menjadi logis. Makanya harus sistematis. Makanya ada nih pemecahan misalnya di komposisi, memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil dan lebih mudah. Coba kalau ada masalah nih, kalau ada masalah tadi kata bapak ada mata pelajaran, suruh kalian membuat gambar ataupun produk ataupun apa supaya lebih cepat. Bagaimana berpikir dulu tadi ya, harus disistematis dulu jalannya bagaimana, logis tidak mungkin, gambarnya bagus tidak. Kalau dia hati-hati, gambarnya bagus gimana, cocok tidak. Ini bertentangan tidak dengan agama misalkan, menyinggung perasaan orang lain apa tidak. Apa yang kalian upload itu harus juga dipikirkan secara logis dan sistematis tadi. Harus menggunakan pola. Polanya bagaimana? Ya. Pola itu apa? Strategi kan sama. Kalau misalkan dia jalan ke mana jalannya kaki dulu lah, apakah kanan dulu lah. Lurus lah. Tapi gerak-gerak lah. Ini harus dipikir secara matang. Jangan langsung plak. Beres. Itu salah juga karena tidak logis. Ya, terus berpikir algoritma. Apa itu algoritma? Jalan cerita alur. Jalan cerita alur, apalagi kalau di teknologi algoritma. Konsep. Susunan pak. Namun. Kebiasaan. Cara simpel. Oke. Penting ya Mas ya. Ya. Kebiasaan aja. Kebiasaan. Misalkan gini, kalian berjalan tiap pagi bangun jam berapa? Jam 3. Jam apa? Oh banyak. Jam 5. Jam 6. Oh ya, jam 11. Jam 3. Jam 3. Ada jam 3. Jam 7. Aku kaburan. Algoritma kebiasaan. Jam 4 pasti bangunnya dari dulu jam 4. Begitu juga dengan handphone Anda searching dan Google sudah terbaca ke AI. Jadi kalau udah tahu ada langkah-langkah itu algoritma. AI bisa membaca kebiasaan kalian. Dia di mana? Dari searching di Facebook, dari searching di Instagram, dari searching di TikTok, dari searching menggunakan akun yang sama itu sudah terbaca algoritma kamu. Makanya iklan yang ada di Facebook, ada di Instagram itu sesuai dengan karakter kamu. Kalau misalkan kayaknya yang kamu lihat itu kok sesuai dengan apa yang saya inginkan, karena kamu searchingnya ya itu yang kamu pikirkan, itu disebut dengan algoritma. Kalau lagi udah kebaca apa tinggal ini bilang Twitter atau bilang apa namanya Instagram, muncul ininya. Muncul. Ya kalau seperti itu yang data-data kelihatan di searchingnya pasti enak. Gampang.
Karena Facebook pasti lihat iklannya pemain bola kumpul berarti dia sukanya pemain bola. Lihat tidak TikTok, ane joget juga berarti dia suka joget loh. Ini disebut algoritma kebiasaan yang kamu lakukan secara makanya harus merancang rute evakuasi secara alam gimana kondisi area mengalami jalur aman dan sebagainya itu sudah tersusun rapi di berpikir komputasi nah secara tidak sadar itu kita cara berpikir secara komputasi udah tersusun secara rapi gimana di akun-akun kalian cepet ya AI bisa merasakan apa yang kalian bukan merasakan tapi mengetahui apa yang kalian suka. Lihat handphone kita pakai. Kamu pernah bisa berjalan terhubung internet. Tempat yang kalian kunjungi bisa sering misalnya baca mobil-mobil seperti itu sama. Ya, lanjut. Tuh, atraksi satu lagi fokus pada informasi penting dan mengabaikan data yang tidak relevan. Itu penting ya. Jangan sampai bermacam-macam Bapak bacalah yang lebih penting. Sekarang kalian juga belajar ya. Banyak cari-cari tentang pembelajaran biar ada. Satu fokus deh. Wah, capek ada juga. Beres deh. Oke, memahami literasi digital kalau tadi berpikir komputasional, sekarang literasi digitalnya. Kalian harus cerdas di dalam literasi untuk menemukan, mengevaluasi, membuat dan mengkomunikasikan informasi teknologi secara efektif dan bertanggung jawab. Ini adalah kunci untuk menjadi warga negara digital yang cerdas. Kata Bapak tadi. Nah, aksesori kemampuan bercaranya melakukan informasi secara efisien di internet. Etikanya harus ada. Jangan sembarangan kalian upload sesuatu, ya kan? Kalau foto orang foto, barengan, berbeda lah, inilah, itu ada etikanya. Ya Pak. Ya kan, betul kan? Nah, perempuan semua boleh jasa izin karena bareng-bareng izin dulu ke orang yang bersangkutannya, penting meskipun dia mana. Jadi malu-maluin gitu kan, nanti dibully, nanti itu siapa, dia kan jadi gimana gitu kan, jangan sembarangan, ya kan? Biasanya nih kalian teman-teman bisa runtuh teman kalian gara-gara sosial media. Tidak sengaja sih sebetulnya tidak sebelumnya pas dicetretin dia itu lagi malah rumah jadi jelek, dibully sama orang atau gitu jadi benci sama kalian. Pernah nggak mengalami seperti itu? Oh belum pernah? Ada yang pernah? Belum sih? Belum. Pernah? Belum. Wah ya jangan makanya kalian harus izin terus cocok gak ini ditampilkan di halayak umum, ya kan? Lagi galau, lagi sedih lah, apa-apa itu agak penting. Jangan semua orang tahu kondisi kalian yang sedang galau, sedih, bahagia. Karena belum tentu semua orang senang dengan apa yang kalian senangi itu. Ya kan? Bisa jadi sedih, sudon, gitu kan? Nah, gitu ya, kalian gitu. Tapi kalau niatnya kalian mendorong seseorang, ada kan poin-poin untuk mendorong. Lakukan ini segera, boleh. Dikirim. Memberi motivasi betul sekali. Terus memberikan kebiasaan baik. Itu wes saya nama. Ya. Lanjutkan. Jadi kalian bacalah, pahami tantangan dan peluang di era digital. Aduh, tantangannya misinformasi dan hoax tadi, privasi data dan keamanan, kesenjangan digital ketergantungan teknologi itu tantangannya. Kenapa bisa hoax? Karena orang kan pengen maunya cari muka, padahal sudah punya muka tapi pengen cari muka yang lain, atau pengen meramaikan suasana yang rasanya seperti ini kayak hoax. Si Bambang kembali, ya, hoax.
tapi di media sosial. Bukan di sini. Terus kalau misalkan ada informasi dari WhatsApp, Telegram dan sebagainya, itu cari tahu dulu informasi yang validnya, yang benarnya. Jangan sampai kalian ngeklik sembarang atau menjudge sembarangan. Cari dulu informasinya, betul atau tidak, ya kan? Oh iya, tsunami. Cara bapak tadi barusan ada tsunami kan di Rusia. Gempa bukan tsunami. Ada gempa di Rusia 8,8 skala. Sekali itu nih. 8,8 sehingga mengakibatkan tsunami di Jepang. Yang kemana Cina? Aus. Kemana? Rusia. Dia kan kemana di Syria? Tsunami di Syria. Kan lihat videonya, Bapak. Lihat videonya emang benar informasi, tapi videonya salah. Itu yang sudah saya lihat beberapa tahun yang lalu. Itu hoax, tapi gempanya benar. Bagaimana menurut kalian kalau ada kasus itu? Jadi jangan terlalu percaya ya kebenarannya, ya. Makanya aplikasi data dan keamanan ini maksudnya apa? Lindungi handphone kalian, double STP dipakai akun kalian juga dilindungi secara aman. Karena sekarang kalian jangan sampai mengklik link yang tidak dari mana lah, dari batu, dari orang lain tidak kenal, meskipun yang sudah kenal juga sembarang link handphone kalian bisa kehack. Lu buka aplikasinya tadi virus ya, ina akulaku ataupun Shopee, Paylater pakai klinis, Dana dan sebagainya itu bisa dihack karena link yang begitulah yang orang Malaysia biaya jadi dihack. Apa bos? Apa? Pulsa gratis, Pak. Pulsa gratis. Oh, mau eta masih percaya? Masih percaya kalau ada pulsa gratis? Makan siang ya, ya. Kira kok pulsa daya. Maksud ke mana ini? Maksudnya ke mana? Makan siang gratis kayak kamu pulsa auto gratis. Lain kayak kan sedang klik di segala pulsa gratis 100.000. Bayar, Allah. Bukan masalah bohongnya, tapi bisa meredas sampai kalian. Ya, akun kalian. Peluangnya, kita berpikir secara peluang misalnya sekarang lah. Akses pengetahuan global itu mudah dicari, ya kan? Cepat, tercep. Ayo nama di dunia lain gercep kacang lebih tarik daripada kecepatan angin atau kecepatan cahaya. Set langsung, ya kan? Itu kalau sinyalnya bagus. Jangan lebih tarik daripada kecepatan cahaya. Si bos kemana? Video call langsung menyebar. Astaga. Siapa? Itu peluangnya jadi beritanya lebih cepat. Tapi yang ketinggalan itu yang di daerah-daerah ini kalau di sini kan kita sinyal aja kadang lama. Terus di Cempaka di tempat bapak sekarang M3 gak ada sinyalnya berapa sih? Kabelnya dipatok. Kabelnya dicuri. Itu yang bilang sama kalian. Ini yang tidak berkompetensi karena digital kan merugikan semua orang. Ya jangan sampai seperti itulah ya kalian ya. Kabel-kabel yang dipatok. Saya undang lagi ya. Tuh, kolaborasi global dan konektivitas pendidikan dan pembelajaran fleksibel ya kan mudah sekarang. Tapi kalian jangan tergantung sama IAIN itu. Iya, udah bisa tradisionalnya juga, ya kan? Betul. Jangan pelajari yang cepat, tapi tradisionalnya harus dipelajari juga. Memahaminya teh dibongkir Rusia sampai internet itu parah juga ya. Apa yang kamu persiapkan? Amal dan di mana? Ya maksud apa gini, boleh kalian belajar digital, boleh kalian bagus jago digital, tapi tradisionalnya jangan sampai lupa. Ya. Kudu dipelajari. Siap. Ya bantu maju
emang ada kolektor dari batu nulis kursus kolektor itu mah terus industri sekarang mau mengira kolektor kita ya belum tempat titik masih jauh ya kumaha gitu ya kumaha ketinggalan terus bagaimana tuh yang penting pemikiran kalian jangan sampai ketinggalan teknologis bagi tadi pengetahuan kamu harus lebih maju betul ya alas ya harus lebih maju oh aduh saya jadi maju lanjut oke informasi dalam kehidupan sehari-hari smart warning oh I don't know apa ini smart farming apa panen berkebun pintar penggunaan sensor data untuk optimasi pertanian meningkatkan hasil dan panen efisien sumber daya sudah diterapkan di lingkungan kalian tuh kenapa tidak ada alatnya mau cari alatnya apa mau bikin apa mau masak kalian bisa tuh seperti bisa dua bisa nggak kalau diadakan bisa yuk kayak apa lanjut oh ya misalkan ini kan kalau di tetangga kita kan di desa bapak tetangganya lagi tapi lingkungannya jauh ribuan kilometer kalau misalkan mau nyiram tanaman sudah pakai minimal pakai drone lah pakai konten lah ataupun pakai udah teririgasi ya tempat-tempatnya tinggal klik pakai Android nyiram tanaman tinggal pakai smart ya smart sini ya smart home lah ruangan smart kalau udah belum kunci aja kunci pintu ya udah pakai slip jari apa smart pin udah kalau manualnya dan tidak jangankan smart farming smart apa yang bisa dulu dengan tapi kalian harus tahu yang teknologinya harus tahu nggak baca tuh insya Allah cari tahu ayo mah bisa ngerakeun deui asup ka hotel mana kau tenang punah kumaha nyaho teu ada pukangan nah pakai putangan ya makanya baca kita aja baca tahu kalau ke hotel bintang 7 ya kan naik kali mencetan mana tahu teu benar naik dia itu mahal itu tahu pak tahu katanya nama perjalanan sebelumnya itu naon kaung teh naon ini tahu nggak princess ini apa ini yang kedua santai apa ini inovasi teknologi dalam layanan keuangan seperti pembayaran digital, pinjaman online, dan investasi. Fintech, zaman apa lagi? Makanya baca, ya kan? Jangan kelana. Kalau paling kalian udah barusan aja udah kelana lihat gambarannya yang simpel. Makanya itu yang disebut dengan literasi. Ya. Nah, memang apa namanya seperti ini pembayaran digital, pinjaman model, pinjaman online. Siapa yang pernah pinjam online? Asep Ya, penipuan. Siapa yang ditipu? Makanya baca digitalnya, baca literasi, banyak kan literasi lah. Ini apa? internet of things Apa itu internet of things? smart assistant pak Masuk. Waalaikumsalam. Ya. Kelas 12.5 sekretaris. Lu nanti langsung sekretaris dulu. Ya, lanjut ya. Jangan pernah siap saling dukung untuk
nyaman. Contoh kecil mana HP bapaknya ditinggalin. Oh iya, internet of things. Kalian bisa menyambungkan yang disebut dengan internet of things itu bisa apa namanya, mencari data atau menggunakan data, bukan data, secara cepat, secara antara perangkat yang satu dengan perangkat yang lain itu bisa terhubung dengan adanya internet IoT. Ya, bagaimana caranya? Ya banyak lah caranya, nanti kita pelajari. Ya, sudah Bapak contohkan seperti ini. Bapak akan menghubungkan layar itu dengan handphone saya. Itu menggunakan jaringan internet. Kok bisa? Bisa nggak? Bisa. Tentunya sudah terlalu. Tersediakan paket ini. Ya, kita tunggu ya. Ya. Semangat. Bisa digerakkan ya? Bisa. Ini adanya IoT, Internet of Things. Jadi saya bisa mengakses komputer saya jarak jauh. Di rumah Pak bisa nggak? Di mana di Jakarta? Kalau ada internet. Kalau ininya mati, komputernya bisa. Bisanya menggunakan apa? Penyimpanan tadi, big data ya kan? Tapi tidak bisa mengakses karena dia mati sisinya. Kalau sisinya setelah mati hidup itu bisa diakses. Lanjut ke aktivitas pembelajaran interaktif ini, nanti kita akan mempelajari di pembelajaran kita ya ke depannya. Jadi kalian itu bisa paham ya, melakukan beberapa aktivitas menarik itu seperti ini tadi. Kalian buat apa itu lebih cepat bagaimana? Kita akan lebih menarik lagi lah pembelajaran di informatika sekarang ya. Terus menampilkan studi yang benar-benar nyata, ya kan? Nanti di pertemuan berikutnya. Kita lanjut. Nah, ini refleksikan dan langkah selanjutnya silakan kalian baca sebagai pelajar di era digital. Anda memiliki peran besar dalam membentuk masa depan. Betul? Peran besar karena siapa yang menggunakannya? Ya kamu. Kalau kamu tidak tahu, maaf. Terus informatika membekal Anda dengan kekuatan untuk berinovasi dan berkontribusi. Buru aya kontribusinya jeung inovasinya ulah aya urutan unggul. Ya kan? Harus ada kreatif sendiri ke. Batur kanan mana ke kiri. Maksud dari kreatifnya maksudnya lain bisa jalur lain, tapi kreatifnya jangan mencontoh. Harus buatan original. Bedanya original dengan original. Beda? Terus peran Anda jadilah agen perubahan positif pemecah masalah dan wadah digital yang bersalur. Gunakan teknologi untuk kebaikan. Itu besar ya, gunakan teknologi untuk kebaikan. Emang ada teknologi yang tidak baik? Ada. Apa? Jadi orange. Pinjol kalian baik tidak? Ada baiknya membantu. Tidak. Baiknya membantu gak punya uang Pak, minjem ke Batur hese. Tidak. Daripada mau mending. Iya. Makanya hidupnya harus struktur, tersistematis, teratur. Ya kan? Jangan membelajarkan yang sesuai dengan kemampuan kalian lah. Belanja itu sesuai kemampuan kalian, kebutuhan kalian apa. Jangan sampai dilebih-lebihkan. Oke nak buka yuk, buka apa tadi? Wiris. Kalau belanja langsung ke apa? Kak. Pas tagihan mengendam. Bingung, pinjol lewat. Oke, harus smart ya, harus pintar ya.
berpikir berpikir 2 kali, ya kan? Ya merapi yang lain, berpikirnya kan seperti itu, komputasi tadi cepat, ya kan? Dan nggak jadi alien, buat kalian kaya apa tidak? Ayo berkaya. Sehari tahun paling tidak menang sekali kayak itu nama. Hah? Cepat. Alhamdulillah Bapak sampai sekarang nggak pernah kalah. Sudah lek, nggak pernah kalah. Karena perlu mencoba. Alhamdulillah, ya emang yang memang si Modora Batu Roge membuat itu untuk dia kaya. Ya kan? Kalian yang obsesi untuk menang. Sampai pasti obsesi ini seperti apalagi di antara kalian, jangan sampai ya yang sudah men-stop kalian daripada kalau gitu. Harus smart, Bapak. Terus Bapak punya misi buat kalian membangun generasi muda Indonesia yang tetap digital, inovatif dan mampu bersaing di kerja global melalui konsep-konsep informatif. Itu konsepnya itu lebih luas, di kancahnya lebih tinggi. Tapi kalian jadi online. Ya, bentar lagi. Ya, paham ya? Terima kasih. Apakah Anda tidak ingin ditanyakan? Ya. Apakah Anda sudah pusing hari ini? Apa yang kalian pelajari? Kesimpulan. Bapak pengen ada kesimpulannya lah. Bijaklah dalam menggunakan teknologi. Aku pilih. Siapa namanya? Allah. Alhamdulillah. Serah pesan pala untuk teman-teman, silakan. Bijaklah dalam menggunakan teknologi agar kita tidak terjerumus dalam hal negatif di dalam teknologi. Mantap. Perintah kalian menggunakan AI. Ya, minggu depan. Di minggu depan kita akan belajar seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi tidak ada? Sekian dari Bapak, terima kasih. Bantuannya mohon maaf apabila ada perkataan yang salah. Apabila ada perkataan Bapak yang kurang berkenan dengan Anda kalian semua. Apabila ada perkataan Bapak yang menyebut dan menyakiti hati kalian, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ada sedikit Kan? stop. Oh ya. Bapak tanggal